internal kita, kita mengikuti apa yang beliau sampaikan, yaitu berkenaan dengan tujuh al kata yang ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat panggilan ya. Assalamualaikum Ustaz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Heri. Ya Allah. Hai Ustaz. Baik, mudah-mudahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja karena guru kita sudah hadir dan sampai kita untuk membuang waktu pada Al-Baqarah Ustaz Abdul Ajam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Kami hormati kami muliakan Ustadz Heri, lambung pengajian kita di pagi hari ini, dan juga seluruh bunda, ayah bunda mungkin yang hadir pagi hari ini yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Alhamdulillah bunda pagi hari ini akan bersama kita lanjutkan pembahasan kita masih di surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 157 insya Allah akan kita bahas lanjutan dari bahasan kita sebelumnya. Baik, sudah tampak ya Ustaz Heri ya? Halo sudah. Kelas. Sebelumnya sudah kita bahas sampai pada ayat 153. Nah, kita baca 154 sampai 157 ya. Saya akan baca, silakan Bunda mengulang setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات 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 Olah Bunda ya, Bunda semua ya. Oh, ya. Yuqatalu. 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 Nah, yuqatalu lu-nya nggak boleh panjang.
bukan يقتل يقتل في سبيل الله أموات yuqtalu fi sambung ini disambung bunyi. يقتل يقتل في في الله أموات Oke, kita baca sekali lagi. Satu, dua, tiga. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات يقتل في سبيل الله أموات Ya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Silahkan. بل أحياء أحياء ولكن لا تشعرون Bal تش walakin la tash'urun. بل أحياء ولكن لا تشعرون Yang salah kayak ada yang ini, ada yang baca tash'urun, tash'urun. لا تشعرون Bal ahya'un walakin la tash'urun. بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال ونقص Ayat berapa sih? بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر Silakan. Satu, dua, tiga. Silakan. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والأنفس والثمرات Nah, ini wabashir وبشر الصابرين ini juga ini ولا تقولوا من
Minal khawfi disambung semua bunda ya. Minal من الخوف والجوع Tim. والنقص naqsin ونقص من الأموال والثمرات naqsin ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين anfusi wal anfusi ini nih ikhwan والأنفس والأنفس lanjut lagi sekarang yang berikutnya الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Silakan. الذين إذا إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Inna lillahi inna panjang ayat berikutnya ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Silakan. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم
ورحمة وأولئك عليهم صلوات Baik, من Masya Allah. Alhamdulillah kita bersama sudah baca ayat 154 sampai 157 surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat kedua. Surat kedua 150. ayat 154 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu wala taqulu wala itu artinya dan jangan. Jangan di sini larangan Bunda ya. Dan jangan taqulu taqulu kunya panjang, lunya juga panjang. Taqulu kamu mengatakan atau kalian mengatakan. Itu mengatakan itu berarti makna juga meyakini Bunda ya. Orang mengatakan itu mengatakan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Jadi wala taqul jangan kamu mengatakan, jangan kamu berpikir, jangan kamu meyakini. Liman yuqtalu. Liman linya itu bagi, man itu orang atau siapa. Liman kepada atau bagi siapa saja yuqtalu yang terbunuh, yang terbunuh. Yuqtalu itu artinya terbunuh. Asal kata dari kotal. Kotala yaktulu. Kotala yaktulu artinya terbunuh. Artinya membunuh. Kalau yuqtalu itu aqtala yuqtalu itu terbunuh. Itu boleh. Terbunuh artinya. Jadi wala taqulu liman yuqtalu atau liman yuqtalu. Dan jangan kamu mengatakan bagi orang yang terbunuh. Orang terbunuh banyak Bunda ya. Terbunuh mungkin di jalan yang baik, mungkin di jalan yang buruk gitu kan terbunuhnya. Dan umumnya ketika orang terbunuh itu kayak kemungkinan dua hal orang terbunuh itu. Di jalan yang baik atau di jalan yang buruk. Nah, Allah katakan di sini yuktalunya di mana? Fi sabilillah. Fi di artinya atau di dalam fi. Sabili, sabili artinya jalan. Sabil itu artinya jalan. Allah. Fi sabilillah di jalan Allah. Jadi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Dan janganlah kamu mengatakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah amwatun. Mereka semua mati. Amwat itu jamak dari maut Bunda ya. Dari maut itu amwat. Atau mayit. Mayit itu Bunda mayit jamaknya amwat. Mayit itu orang mati. Pakai ya-nya itu ya sukun. Mayitun. Mayitun itu arti orang mati. Kalau mayit, mayit ada mayit, ada mayit, ada mayit itu Bunda di Al-Qur'an. Tulisannya begini ya, tulisannya begini. Ada mayit, ada mayit. Mim ya ta. Ada mayitun. Mayitun ini artinya orang yang sudah meninggal. Tapi kalau tak ada tasdidnya, tapi kalau ada apa? Ada tasdid di huruf ya, mayit, mayit. Mayitun ini artinya orang yang sudah meninggal dan orang yang akan meninggal. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita semua mayit? Bukan, kita semua bukan mayit, kita orang yang hidup. Tapi apakah kita mayit? Mayit pakai tasdid, Buddha. Iya, kita semua mayit, orang yang akan meninggal itu mayit artinya. Ini amwat. Jangan kalian mengatakan
bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu semua mati. Amwat. Amwat artinya orang-orang yang mati. Lawan dari amwat apa? Lawan dari amwat ahya. Lawan dari amwat ahyaun. Ini amwatun lawannya ahyaun. Ini lawan kata. Kan kita doa al-ahya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dari mereka dan dari mereka yang mati. Jadi lawan dari amwat ahya. Maut itu amwat, orang-orang yang mati, berarti orang mati itu berarti tidak hidup itu Bunda. Hidup itu berarti eh, belum mati. Kalau hidup belum mati. Mereka yang terbunuh, jadi sebab kematian itu kan terbunuh Bunda. Orang kalau terbunuh mati sudah. Nah, tapi kalau terbunuhnya di jalan Allah, Allah bilang jangan katakan mereka itu mati. Jangan katakan saja. Jangan berpikir mereka itu mati. Mereka itu nggak mati. Mereka itu masih hidup. Justru mereka itu hidup. Justru mereka itu hidup. Bal ahya. Balik lagi sini. Bal ahya. Bal ahyaun. Bahkan mereka hidup. Hidup eh, hidup itu lawan dari kematian. Mati itu tidak bergerak, tidak berbicara, tidak berinteraksi, tidak mendapatkan rizki, itu mati Bunda. Hidup itu ketika bergerak, berinteraksi, dirasakan kehadirannya, mendapatkan rizki, itu dapat berkomunikasi, itu hidup. Allah bilang bal ahya, mereka yang terbunuh di jalan Allah ini bukannya amwat, mereka itu ahya. Ahya ini asal kata dari hayyun. Jadi hayyun. Sebenarnya hayyun itu hidup artinya. Walakin la tash'urun. Walakin akan tetapi la tash'urun. La tidak tash'urun. Kamu menyadari. Tash'urun itu menyadari, merasakan itu benar. Syu'ur itu artinya merasakan. Mereka hidup tapi kalian tidak dapat merasakan kehidupan mereka. Kehidupan mereka berbeda. Nah, ini seperti apa kehidupan mereka? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat ketiga ayat 169. Surat 3 ayat 169. Surat 3 surat apa Bunda? Surat 3. Ali Ali Imran. Imran. Ali Imran. Al-Imran. Anisa. Al-Imran. Anisa. Ali Imran surat Anisa Ali Imran kedua. Al-Baqarah Al-Baqarah, Bu. Al-Imran. Iya. Oh iya, apa tuh ya? Al-Baqarah. Surat Oh iya, Al-Imran. Al-Imran. Iya, Ayat maaf. 1. Al-Imran. Oke, nggak apa Bunda. Jadi pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. ayat 169. Kalau Bunda mau Jangan sekali-kali. ayatnya mirip dengan ayat ini, Bunda. Ayatnya mirip dengan ayat ini. Mungkin Bunda ada yang sudah dapat ayatnya. Sudah, Pak Ustadz. Ada, Ustaz. Coba boleh dibaca Dan ya, Bunda. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki. Itu Bunda ya. Nah, tadi 2 kalimat terakhir tuh, Mbak. Coba Bunda ulangi lagi tadi. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki.
Dia ada dua kata terakhir di sisi Tuhannya. Hidup di sisi Tuhannya Hidup di sisi Tuhan, mendapatkan dan mereka rezeki. mendapatkan rezeki. Itu kehidupan mereka itu, Bunda. Beda dengan kehidupan kita. Kehidupan mereka itu di sisi Tuhannya. Satu itu. Kedua, mereka mendapatkan rizki sama dengan kita mendapatkan rizki. Orang kan kalau sudah meninggal, terputus rizkinya gitu, Bunda. Ya kan, Bunda? Orang yang Ya, meninggal itu kenapa meninggal? Karena udah habis rizkinya. Dia sudah habis, terputus rizkinya. Nah ini orang meninggal, tapi setelah meninggal ternyata mereka masuk kehidupan berikutnya dan mendapatkan rizki. Yurzakun itu kalimat fi'il mudhari itu, Bun. Dalam bahasa Arab kalau fi'il mudhari menunjukkan istimror. Itu terus menerus mendapatkan. Dan kehidupan mereka tadi inda Rabbi. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Hidup Masya di sisi Allah. Allah, di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tentu akan berbeda dengan kehidupan kita rasakan saat ini. Tapi persamaannya adalah sama-sama mendapatkan rizki. Rizki. Itu, Bunda ya. Rizki itu kan ada rizki lohir, ada rizki batin, Bunda ya. Ada rizki material, rizki non material itu. Di ayat tersebut Allah menyebutkan pokoknya mereka dapat rizki tanpa dijelaskan rizki seperti apa itu. Ya pokoknya mereka dapat rizki, mereka akan merasakan rizki tersebut. Rizki itu kan macamnya banyak sekali, Bunda ya. Nah itu tentu Allah rahasiakan seperti apa bentuk. Tentu rizkinya mereka kan tidak jasad, Bunda ya, di alam barzah. Mereka tuh hidup secara ruhiyah. Tapi bukan berarti hidup secara ruhiyah itu tidak dapat merasakan kenikmatan, itu belum tentu, Bunda. Belum tentu seperti itu. Mereka akan mendapatkan rizki, yaitu nanti itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dapat rizki mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kenyamanan, ketentraman, kenikmatan itu, Bunda. Taman-taman surga mereka rasakan. Nah, dan kehidupan mereka sekali lagi tadi inda Rabbi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana enak, Bunda, ya kehidupan orang yang hidup di dekat raja, perumpamaan kalau manusia, Bunda. Orang yang hidup di dekat raja sama yang hidupnya itu jauh dari raja itu, kalau di kerajaan. Orang yang hidupnya dekat dengan raja berbeda dengan orang yang hidup mungkin jauh dari kerajaan itu, jauh dari kerajaan. Itu akan beda, gaya hidupnya beda, karena beda dirasakan, fasilitasnya beda seluruhnya. Itu manusianya seperti itu, Bunda. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan mereka itu hidupnya di sisi Rabb. Inda Rabbihim. Kalau udah inda Rabbihim di sisi Allah, udah pasti rizki itu mengalir. Yurzakun. Karena mereka, Rajanya manusia. maka rizki melimpah buat mereka. Orang dekat dengan orang kaya saja, dekat dengan raja saja, rizki kayaknya gampang didapetin, Bunda. Buang gampang didapat. Itu dekat Kalau dengan kalau ini rajanya manusia ya, Ustaz. ini rajanya manusia. Maka Allah sebutkan hidup di sisi Tuhan mereka yurzakun dan mereka mendapatkan rizki itu, Bunda. Nah, ini kehidupan mereka, Bunda ya. Uh, Bahkan nanti ada ayat setelahnya juga farihin. Ada ayat setelahnya itu 169, 170 farihin. Farihin, farihin nabi ma atahumullahu min fadlih. Farihin. Coba Bunda, tadi Bunda Rini ya. Coba baca, baca ayat setelah satu lagi, Bunda, setelah ayat 170. 170 Ustaz ya. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi itu, Bunda ya.
Jadi ini mereka yang sudah meninggal di jalan Allah ini, mereka tuh farihin, mereka tuh bergembira, bergembira terus, mudah bergembira terus sudah. Bima, gembiranya karena apa? Bima atahumullahu min fadl. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia, dari karunia Allah min fadlih, min fadlih tadi pun, dari karunianya. Karunia Allah begitu luas. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, dan mereka ini memberikan kabar gembira kepada mereka yang belum datang. Apa kabar gembira? Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah takut, enggak usah sedih gitu. Kita seakan-akan kita diberikan kabar gembira dengan mereka yang telah meninggal di jalan Allah. Apa kabar gembira dari mereka? Jangan takut dan jangan sedih. Ini loh yang kami rasakan itu, Bunda. Yang mereka rasakan apa tadi? Hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rizki terus-menerus, farihin, dan mereka terus bergembira. Tambah lagi dua, jadi ada 5, Bunda. Allah khaufun alaihim, mereka tidak takut, tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Kan itu yang kita takutin, Bunda, ya, tentang kematian. Tapi ini kabar gembira dari mereka yang telah meninggal di jalan Allah Subhanahu. Mereka hidup kok, mereka hidup. Tinggal bagaimana kita mengimani, meyakini itu, Bunda, ya. Meyakini apa yang disampaikan Al-Qur'an ini. Kalau mereka yang masih takut mati di jalan Allah, nah ini berarti memang imanannya masih lemah itu, Bunda. Masih apa, Bunda? Masih lemah. Para sahabat, para mujahidin, bahkan mujahidin dari zaman sahabat, Bunda, ya. Bagaimana sahabat itu begitu semangat menyongsong syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peperangan gitu. Begitu pula mereka para mujahidin saat ini tentunya, Bunda. Mereka meninggal di jalan Allah, mereka yang syahid dari saudara-saudara kita di Palestina, itu yang mereka rasakan, Bunda, ya. Makanya Nabi minta kita juga punya niat, Bunda. Punya niat. Barang siapa yang tidak pernah berniat berjuang fisabilillah, berniat berjuang di jalan Allah gitu, Bunda, mendapatkan syahid di jalan Allah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi nggak pernah berharap mati syahid itu, Bunda. Itu mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi harus punya cita-cita itu. Al mautu fi sabilillah. Jadi mati di jalan Allah itu harus punya cita. Bahkan sahabat Nabi, Bunda, yang terkenal dengan julukan Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, itu Khalid bin Walid, Bunda. Itu kan Khalid bin Walid panglima perang nggak terkalahkan. Itu cita-citanya untuk mati di jalan Allah itu kan besar sekali, Bunda. Tapi apakah ternyata Khalid bin Walid meninggal di jalan Allah itu, Bunda? Maksudnya meninggal ketika dalam keadaan perang? Tidak, Bunda. Meninggalnya bukan dalam keadaan perang. Meskipun juga meninggalnya karena luka bekas peperangan itu. Tapi meninggalnya bukan di medan pertempuran. Jadi niat yang penting itu, Bunda, ya, buat kita. Bahkan ada sahabat, ada orang soleh itu, Bunda. Saya dengar eh, ceramah dari ini, atau guru sekumpul itu. Dia punya pedang di rumahnya. Punya pedang di rumahnya. Sama pistol di rumahnya. Katanya buat apaan, Tuan Guru? Ini ini untuk jihad, kata dia. Untuk apa, Bunda? Untuk jihad. Masalah jihadnya kapan nggak tahu dia, Bunda. Masalah jihadnya kapan, yang penting saya siap aja. Saya udah siap ini. Dia saking niatnya sampai segitu, Bunda. Saking niatnya sampai sampai segitu, sampai nyiapin senjata. Jadi kalau ada panggilan jihad, dia udah punya senjata sendiri. Itu contoh, Bunda, dari para ulama di Indonesia ini. Tuh, kalau zaman sekarang ya nggak mungkin kita nyimpen senjata api, Bunda. Golok mungkin mungkin itu, Bunda, ya. Senjata pedang mungkin. Di samping juga fisik itu, Bunda, ya. Jadi seperti itu, meniatkan. Palingnya niat dalam hati yang utama, Bunda. Niat dalam hati. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu Bunda. Terus juga kalau saat ini nggak mungkin Bunda ya kita karena juga berangkat berjihad di jalan Allah itu harus izin dari pemimpin tertinggi kita, dari presiden kita harus ada izin segala macam itu Bunda. Kan Nabi bilang niat saja. Yang penting niat itu Bunda. Itu niat yang akan membenarkan apa yang ada dalam hati hamba tersebut. Mereka yang tidak pernah berniat maka keimanannya dipertanyakan gitu. Keimanannya di dan niat tersebut sebagai bentuk keimanan kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini pun. Terutama ini Al-Baqarah ayat 164, ada juga Ali Imran ayat 169. Baik, kita lanjut kembali. Jadi ini makna jangan mengatakan. Hidup di sisi Allah tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ayat 155, walanabluwannakum walanabluwannakum dan sungguh akan kami beri cobaan. Ini terjemahan. Kalau kita baca dengan Allah itu Bunda, dengan balaghah bahasa Arab, dengan nahwu, dengan kaidah bahasa Arab. Kalimat walanabluwannakum ini dia ada beberapa kata penguat ini Bunda. Pertama huruf lam. Wala. Wala. Lamnya ini berfungsi sebagai penguat Bunda. Wala. Kemudian nun tasydid. Aslinya katanya nablu. Nablu itu kami menguji nablu. La nablu kami pasti akan menguji gitu. Kemudian lanabluwannakum kami sungguh pasti akan uji. Jadi lam sama nun ini fungsinya untuk penguat. Fungsi untuk kata penguat ini. Nah ini Bunda, ini rahasia ini Bunda ya. Rahasia kenapa lam sama nun menjadi huruf penguat. Nah, tapi ada kaitan dengan makhraj huruf Bunda. Lam sama nun itu makhrajnya ujung lidah kita bertemu gusi atas. Coba Bunda rasakan. Nah. Nah, Nah. nah, Oke, sebentar Bunda, sebentar. Ketika Bunda baca nah tadi, Bunda menekan ujung lidah Bunda ke gusi atas, betul nggak? Betul. Ada penekanan gitu, ada penekanan ke atas, betul nggak Bunda? Iya. Nah. naik ke Iya kan? atas. Iya. Ujung lidah ke atas. Sarap inna. Inna itu sesungguhnya. Inna. Jadi kita tekan gitu Bunda, kita menekankan pakai suara. Inna. Betul nggak Bunda? Yep. Iya. Sekarang la. Betul, La. Ustaz. La. La. La nekan juga nggak lah? Nekan. La. Nekan. Mana yang lebih kuat, lam apa nun? Nun. Nun lebih kuat Bunda ya. Ya. Ini Allah pakai nun dipakai, lam dipakai, dan nunnya tasdid, itu Bunda. Wala nabluwannakum. Berarti artinya dan sungguh pasti kami akan beri cobaan. Al-Quran ya, tanpa penguat, tanpa kalimat sesungguhnya, tanpa kalimat sungguh, tanpa kalimat pasti itu Al-Quran sudah tidak mungkin salah itu Bunda. Sudah nggak mungkin salah. Walanu. Apalagi kalau ditambah kalimat penguat itu. Jadi maksudnya apa? Tidak mungkin di antara kita sebagai manusia yang dapat menghindari cobaan yang Allah berikan. Nggak mungkin ada orang bisa menghindar. Semua pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Bahkan ulama menyebutkan, Bunda, kalau selama 40 hari dia tidak merasakan ujian itu Bunda, dia perlu memuhasabah dirinya. Kenapa kok saya nggak diuji nih? Udah 40 hari kok nggak ada ujian ya? Kenapa? Malah khawatir itu Bunda.
Kenapa saya nggak diuji nih? Sudah 40 hari tidak diuji, nggak ada ujian, malah khawatir. Karena orang seorang muslim kan gitu. Allah ketika mencintai hambanya, Allah akan mengujinya. Allah ketika mencintai hambanya, Allah akan Oh, menguji. Nah, ketika ulama khawatir kalau 40 hari nggak diuji ini, Allah masih cinta nggak dengan dia? Coba. Insya Nah, Allah. nakum dan sungguh kami akan apalagi yang menguji kami. Bunda, kami juga kata penguatan. Kami itu pakai hurufnya apa, Bunda? Huruf na. Oh, enak. Nahnu. Na itu tadi kita bilang, Bunda, huruf penguat. Umat. Walanabluwanna dan sungguh kami pasti Nah, akan berikan cobaan kepada kalian. wala nu wala Bisyai'in. nabluwanna. Bisyai'in. Dengan sesuatu. Dengan syai' dengan sesuatu. Sesuatu ini asalnya sesuatu itu bisa besar, bisa kecil, bisa banyak, bisa sedikit. Sesuatu. X gitu. Diuji dengan X. Itu kan nggak ketahuan, Bunda. Bisa banyak, bisa besar, bisa sedikit, bisa lama, bisa sebentar. Oh ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan min. Min. Bisyai'in min. Min. Min itu artinya dari. Dari ya. Maknanya sebagian dari. Kalau dibilang sebagian dari berarti banyak apa sedikit? Sedikit. 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 Allah pasti menguji. Tadi kita udah ketakutan, Bunda. Walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Waduh, Syai'in. syai'in. Aduh, diuji dengan apaan nih? Min. Nah, dengan sebagian dari. Oh, aduh, ternyata dikira, misalkan gini, Bunda, contoh mahasiswa. Maka dosennya bilang, besok kalian semua akan diuji ya. Di ujian apa, Pak dosen? Ujian dari kitab ini. Dan kita bilang misalkan kitab apa, kitab di, tentang agama Islam gitu. Kitab tentang fikih. Wah, semua ketakutan, Bu. Fikih. Loh, kitab tebel banget lagi. Tapi yang diuji bab, tapi yang diuji nanti bab toharoh dan bab sholat. Oh, alhamdulillah. Dikirain bakal diuji semuanya, ternyata sebagian doang. Nah, ini minal khauf dari sebagian dari al khauf, ketakutan. Apa itu ketakutan, Bunda? Ketakutan itu al khauf, rasa takut akan hal yang akan terjadi. Sedang hal itu belum terjadi. Jadi khauf itu sesuatu yang akan terjadi padahal belum terjadi. Orang itu takut terhadap hal yang akan menimpa dia. Namanya takut. Takut itu belum terjadi. Kalau sudah terjadi, namanya bukan takut nanti. Namanya al-huzn. Al-huzn itu rasa sedih itu, Bunda ya. Kalau sudah terjadi namanya huzn. Kalau belum terjadi namanya khauf. Allah akan uji dengan sebagian dari rasa takut. Satu itu, Bunda. Seperti konflik dan peperangan itu, Bunda. Itu khauf yang pertama. Wal dan kelaparan. Allah akan uji kita dengan rasa lapar, kekurangan makanan. Nabi Nabi SAW Allah uji dengan rasa takut. Allah uji dengan kelaparan. Nabi diboikot pernah, Bunda. Nabi dan keluarganya itu diboikot sampai lama, Bunda, 3 tahun. Diboikot selama 3 tahun. Itu lapar luar biasa. Para sahabat juga demikian, Bunda. Mereka diuji dengan rasa lapar. Rasa lapar, kekhawatiran yang sedang dirasakan dan sedang terjadi. Oh, lapar itu berarti sedang terjadi, Bunda. Orang Ya, itu sedang apa? lapar. Bukan takut lapar. Ya memang karena sedang lapar itu, Bunda. Diuji karena sedang lapar. Kemudian yang ketiga, wa naqsim Tadi. naqs minal amwal artinya kekurangan harta. Kekurangan harta, kelemahan dalam finansial,
bahkan jauh di bawah cukup gitu. Jadi kemiskinan, kefakiran ini naqsin minal amwal, kekurangan harta, mungkin ada yang diuji dengan kehilangan harta bendanya, kehilangan sesuatu, udah menabung lama itu Bunda, nabung lama ada untuk beli mungkin kendaraan, beli mobil itu Bunda, tiba-tiba baru dipakai sebentar hilang. Itu ujian dari Allah Subhanahu Allah uji sebagian itu Bunda. Atau mungkin yang punya rumah itu Bunda, banyak kejadian mungkin yang kebakaran, yang longsor, rumahnya hancur, kemudian dan segala macam Bunda. Naqsin minal amwal. Kemudian wal amwal anfusi, dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu kehilangan belahan jiwa kita. Keluarga, kemudian istri, suami, anak-anak itu Bunda, orang tua. Orang tua itu bagian dari jiwa kita. Naksin minal anfus berarti kehilangan, kekurangan jiwa tadi. Kehilangan, kekurangan bagian dari jiwa kita. Yang ketiga, wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Buah-buahan itu hasil dari jerih payah dan usaha. Orang sudah usaha, Bunda ya. Sudah luar biasa semua dia kerahkan, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu. Sudah ikhtiar, sudah capek-capek. Kalau petani itu udah Sudah. nanam, merawat, tiba-tiba pas panen, habis panennya. Atau ketika panen ternyata terjadi musibah, banjir segala macam budaya, hilang, rusak, panen semua. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bunda ya. Ada 5 yang kita pasti diuji dengan 5 hal ini. Rasa takut, rasa lapar, naqsin minal amwal, kekurangan harta. Ini kekurangan minal amwal. Jadi ada min ini, Bunda. Ada min pertama, minal khawfi wal ju'. Ya Bunda ya. Misalkan ada min ini berarti kan sebagian. Sebagian dari rasa takut, sebagian dari rasa lapar, sebagian dari kekurangan sebagian harta. Jadi buat harta, jiwa, dan samarat ini sebagian dari sebagian itu Bunda. Sebagian dari sebagian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan hasil ini itu Ya. sebagian dari sebagian itu. Dua bisa mungkin kalau khauf sama ju, misalkan kita gambarkan khauf sama ju ini 50% diujinya. Kalau naksin minal amwali wal nufusi was samarat itu lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi dari. Kemudian juga ada yang memaknai maksudnya diujinya itu dengan ibadah itu. Diujinya dengan ibadah. Al-khauf ulama mengatakan diuji dengan rasa takut, diuji dengan rasa takut kepada Allah, yaitu dengan sholat. Al-khauf itu sholat itu Bunda. Dia takut gak sama Allah ini? Ada perintah Allah dikerjain gak? Ada azan dikerjakan gak sholatnya? Diuji rasa takutnya kepada Allah itu diuji Bunda dengan perintah sholat. Kemudian diuji dengan rasa lapar. Kalau khauf tadi sholat, berarti rasa lapar adalah saum, adalah puasa. Diuji dengan rasa lapar. Dia diuji Allah perintahkan dia untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk menahan syahwatnya. Diuji Buddha dengan rasa lapar. Nah, jadi khauf itu sholat, al-ju' itu puasa, naqsin minal amwal, kekurangan dari sebagian hartanya. Allah uji dengan perintah zakat itu Buddha. Allah uji dengan perintah zakat itu Buddha. Zakat itu kan di kekurangan harta, dia harus infak, dia harus sedekah, lagi zakat juga. Baru setelah itu wal anfusi, dan kekurangan jiwa tadi Bunda dengan kehilangan orang-orang yang dia sayang. Wasamarat, dan hasil dari jerih payahnya dia Bunda. Jadi seperti itu. Sebagian dari ulama yang menafsirkan makna ayat.
Dan penutup dari ayat ini wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira untuk orang-orang as-sabirin. Ini soalnya panjang Bunda. As-sabirin. Orang-orang yang sabar. Jadi beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Nanti Bunda. Ini kabar gembiranya belum di sini. Jadi basyir itu kabar gembira. Allah akan jelaskan nanti tentang siapa as-sabirin dan seperti apa kabar gembiranya. Siapa itu as-sabirin dan seperti apa kabar gembiranya. Dua hal ini akan dijelaskan. Allah langsung yang menjelaskan. Ayat 146. Siapa as-sabirin? As-sabirin adalah alladzina, orang-orang yang idza. Idza ini maknanya apabila. Kalau dalam bahasa Arab, idza itu setiap kali, kapanpun, itu benar. Namanya idza. Jadi idza menunjukkan sesuatu yang akan terjadi dan sering terjadi, itu idza. Orang-orang yang setiap kali apabila terjadi, apa yang terjadi kepada mereka? Asobathum musibah. Jadi ciri-ciri orang sabar itu sering ditimpa musibah, Bunda ya. Sering ditimpa musibah. Idza asobathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah. Tadi apabila idza ini menunjukkan sesuatu akan terjadi dan sering terjadi. Orang sabar, orang yang sering ditimpa musibah. Dan mereka setiap kali ditimpa musibah, setiap kali ditimpa musibah. Mau musibah tersebut besar, musibah tersebut kecil, apapun bentuk musibah, ini musibah nakiroh di sini pun. Musibah itu nakiroh dalam bahasa Arab. Nakiroh itu bisa bermakna musibahnya kecil, musibahnya besar, musibah sedikit, musibah banyak, musibahnya sebentar, musibah lama. Itu musibah pun namanya musibatun. Lu mereka mengatakan setiap kali, kapanpun mereka ditimpa musibah, musibah besar, musibah kecil. Musibah besar, Bunda, tadi kita katakan mungkin kebakaran, mungkin kehilangan harta yang besar, kehilangan jiwa, itu musibah besar, Bunda. Musibah kecil mungkin, Bunda ya. Musibah kecil seperti kesandung kakinya. Kemudian lupa, mungkin Bunda lupa gitu kan, lupa naruh handphone lah. Lupa naruh handphone, mana ini? Astagfirullah, kan kita istighfar. Mungkin kita katakan, langsung kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah besar, musibah kecil itu Bunda. Mungkin terluka itu Bunda juga bisa terluka. Seseorang mungkin Bunda lagi masak begitu kan. Tiba-tiba ada percikan minyak segala macam Bunda. Musibah besar, musibah kecil. Musibah mungkin di jalan itu Bunda ya. Mungkin kita salah belok, mungkin kita lupa akan sesuatu. Jadi idza asobathum musibah. Mereka ditimpa musibah, musibah kecil, musibah besar. Qalu mereka seketika mengatakan, Innalillahi. Nah, lillah. Sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un. Kepadanya kami raji'un. Kami akan pulang. Kami akan kembali. Jadi di sini Bunda ada dua kali inna. Ada dua kali inna. Inna yang pertama sama Innalillahi raji'un. ini Bunda. Kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Begitu bisa nggak Bunda? Bisa nggak begitu? Kalau secara kayak gitu maknanya betul nggak Bunda? Kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Nggak usah pakai innanya sekali aja Bunda. Inna lillah wa ilaihi raji'un. Betul nggak Bunda? Kurang. Tapi bisa nggak gitu? Diketukan, dibuang. Bisaan Bunda ya. Bisa. Kami milik Allah dan kepadanya kembali. Bisa nggak Bunda? Bisa. Iya. Tapi ada kalimat, tapi ditambah inna, sesungguhnya kami milik Menguatkan. sesungguhnya kami. Jadi dua kali inna. Tadi Bunda ya, kata nun tasdid itu Bunda. Menguatkan. Nun tasdid menunjukkan apa?
penguatan gitu. Penguatan. Ya, ya, ya. Sesungguhnya kami milik Allah. Kalimat pernyataannya Ustadz atau bersumpah kayaknya. Kalau bersumpah pakainya wallahi billahi. Oh, berarti ini pernyataan. Pernyataan, kalau pernyataan bisa pernyataan itu bisa kuat, bisa enggak pernyataan Bunda. Tapi ini tadi penguatan dari Penguatan. innalillah, kami sesungguhnya kami milik Allah. Kalau kita milik Allah ya udah Bunda, terserah Allah mau ngapain aja Bunda. Ya. Ya, terserah Allah, Allah ingin berikan, makanya dikatakan walillahi ma'a'ata walillahi ma'akhadh walillahi ma'a'ata. Milik Allah yang Allah berikan dan milik Allah yang Allah ambil. Innalillah, kita milik Allah. Mau ngapain kita milik Allah. Allah ingin berikan, Allah ingin ambil, Allah ingin limpahkan, Allah ingin luaskan, Allah ingin sempitkan. Udah kita milik Allah. Pasrah. Ini kalimat kepasrahan. Kalimat taslim. Ini Bunda. Inna. Kemudian ada inna yang kedua, Bunda. Wa inna. Dan sesungguhnya kami. Karena Bunda ya, meyakini kita milik Allah itu bisa mungkin. Setiap orang bisa. Setiap orang bisa. Tapi yang kedua ini wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Nah ini Bunda, ini yang berat ini. Semua orang meyakini milik Allah. Ya, maka milik Allah. Dan kita akan kembali ke Allah. Itu kan menunjukkan, mengingatkan kita kematian. Nah seketika itu nggak semua orang siap itu Bunda. Nggak semua orang siap itu Bunda. Semua orang siap mengakui mereka adalah milik Allah, tapi nggak semua orang siap itu Bunda, untuk kembali kepada Allah. Makanya ada inna yang kedua Bunda. Bahkan inna yang kedua ini nanya panjang Bunda. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya Aku mah goreng kalena berenang tipungna sih yang gorengan biasanya. Iya, apaan tuh? Aku itu Gorengan bener. Jadi ini lagi pagi-pagi Bunda ya. Dari pagi-pagi jadi ingat gorengan ini. Oke, nggak apa-apa Bunda. Jadi innalillahi termasuk Bunda ya, apapun itu milik Allah. Harta kita yang kita miliki termasuk apapun itu milik Allah. Inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita akan. maaf. Baik. Dan kalimat ini disebut dengan kalimat istirja. Kalimat apa Bunda? Istirja. Istirja itu memohon kembali. Memohon kembali kepada Allah. Nanti Doa ada musibah ya. doanya ketika seseorang ditimpa musibah. Ini doanya Majurni Allah. fi Ini Bunda ya, saya bacain, Bunda ulangi ya. Allahumma Allahumma ajirni ajurni fi musibati Imusibati. fi musibati Fi musibati. musibati wakhlufni Bahmi khairan 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 minha. minha. Namanya doa istirja. Salin Ustaz. Ya, ini doa istirja. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala padaku akan musibahku dan gantikanlah aku yang lebih baik. Kalau kehilangan sesuatu, baca doa ini Bunda. Doa istirja. Kisahnya kan kisah tentang Ummu Salamah ya. Salamah ketika kehilangan suaminya Bunda. Dalam peperangan suaminya meninggal. Suaminya meninggal, kemudian Nabi dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kehilangan suaminya. Dia begitu sedih. Kemudian Nabi perintahkan, baca doa ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nah dia ketika ya udah diyakini doa Nabi tersebut, dia baca doa itu dan dia berpikir Bunda, lah kok Nabi ajarkan saya doa ini, gantikan yang lebih baik. Dalam hati dia, siapa yang lebih baik dari suaminya? Lah kagak ada Bunda ya.
Kayak gitu, itu keyakinan Bunda ya, semua perempuan nggak ada yang lebih baik itu Bunda. Nah, ternyata bagi sahabiat tersebut Allah Subhanahu wa taala gantikan buat wanita itu suaminya itu Allah gantikan dengan langsung manusia yang terbaik Bunda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dinikahkan Ummu Salamah oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu doanya Bunda, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Jadi ketika kehilangan sesuatu, mungkin kehilangan kendaraan, kehilangan handphone, kehilangan uang, kehilangan harta, baca doa itu Bunda. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Namun harus diyakini, tadi kalimat istirja ini kan harus diyakini dalam hati kita. Diyakini. Dan dengan sabar tuh, dan dengan kesabaran Bunda. Kemudian yang terakhir Bunda, tadi ciri-ciri orang sabar. Kabar gembiranya apa? Ini kabar gembiranya. Kabar Allah menyebutkan ulaika, mereka itu menunjukkan betapa tinggi derajat orang-orang sabar sampai Allah menyebutkan mereka itu. Seakan-akan mereka itu jauh Bunda. Jauh itu menunjukkan tinggi kedudukan mereka. Ulaika, mereka itu jadi menunjukkan tinggi derajat. Alaihim, atas mereka, alaihim itu atas mereka, sholawatun min rabbihim wa rahmah. Sholawat Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, sholawatun min rabbihim, selawat dari Rabb mereka, wa rahmah, Makan. dan rahmat. Ini dua hal ini loh, Bang. Jadi pertama sholawat. Apa itu sholawat Bunda? Kalau keberkahan kita tahu arti Bunda. Keberkahan. Keberkahan itu kalimatnya barokah. Ulaika alaihim barokat. Bisa misalkan kalimat gitu. Ulaika alaihim barokatun. Orang-orang itu mereka mendapatkan keberkahan. Tapi Allah nggak bilang keberkahan. Allah bilang sholawat. Sholawat itu kan asal kata dari sholat gitu. Maksudnya sholawat adalah ini Bunda. Atas mereka, yaitu mereka berada dalam naungan hubungan itu Bu. Naungan hubungan yang indah dengan Allah. Jadi salawat itu hubungan yang indah dengan Allah. Salawat bentuk jamak dari sholat. Jadi penuh keterhubungan dengan Allah. Satu. Kemudian sangat dekat dan kuat hubungan tersebut. Jadi mereka mendapatkan salawat itu tadi sangat dekat dengan Allah. Mereka memiliki banyak ikatan, banyak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai rasa takut, rasa lapar, kehilangan ini mereka ingat Allah, kehilangan ini mereka ingat Allah, kehilangan ini mereka ingat Allah, musibah ini ingat Allah, ingat Allah terus, istirja terus, maka mereka mendapatkan salawatun. Mereka itu udah ikatannya kuat banget udah dengan Allah Subhanahu min Rabbih. Baru setelah itu rahmat. Jadi rahmat ini kan kita udah merasa rahmat itu paling besar Bunda. Tapi enggak Allah sebutkan ini salawatun min rabbihim, baru rahmat setelah itu. Jadi yang didapat oleh mereka pertama salawat ini. Baru rahmat. Rahmat ini Bunda kasih sayang Allah. Mereka kehilangan atau kekurangan sesuatu, keberadaan mereka tetap hidup, bersabar, bahkan bersyukur adalah rahmat Allah. Jadi Bunda, misalkan ketika seseorang kehilangan anggota keluarganya dia begitu bersedih, dia bersabar kepada Allah, dia istirja, dia berdoa, dia mendapatkan keterhubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka tetap hidup itu Bunda. Mereka hidup itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat juga Bunda itu bersifat material Bunda. Rahmat itu sifatnya material, nyata itu Bunda. Seperti tadi kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika kehilangan suami, dia diminta bersabar, berdoa, maka dia mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendapatkan rahmat dari Allah. Apa rahmat Allah untuk Ummu Salamah? Rahmat itu kan bentuknya nyata, Bunda. Rahmat Allah untuk Ummu Salamah dinikahkan dengan Rasulullah. dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lemah. Nyata itu Bunda, nyata. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Rahmat ini ketika diganti Bunda, hal yang hilang tersebut Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu rahmat itu Bunda. Itu namanya rahmat. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam, bersabar Nabi Ayub. Nabi Ayub bersabar dengan penyakitnya sampai pada akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus memanjatkan doa, Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Sampai Allah sembuhkan Nabi Ayub. Allah sebutkan ketika Allah sembuhkan Nabi Ayub, wa wahabna lahu wa ahlahu wa mithlahu ma'hum rahmatan min indina. Maka kami anugerahkan untuk Nabi Ayub. Kami anugerahkan untuknya keluarga. Wa mithlahum ma'hum, dan lebih banyak dari sebelum. Maksudnya keluarga Allah berikan di anak-anak, Allah berikan di istri, bahkan lebih dari sebelumnya. Wa ahla wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina. Sebagai rahmat dari kami. Ya Allah berikan keluarga, Allah berikan rizki, Allah berikan harta, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyata itu Bunda ya. Rahmat itu nyata. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Yang terakhir wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu. Jadi 2 kali Allah sebutkan mereka itu. Ulaika wa ulaika. Mereka itu 1 kali udah tinggi Bunda. Tapi Allah bilang wa ulaika, dan mereka itu humul muhtadun, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-muhtadun Bunda sekalian, kata al-muhtadun hanya 1 kali dalam Al-Quran. Kali ini Bunda al-muhtadun muncul di ayat ini 157. Ini menunjukkan mereka menjalankan setiap pesan dan mengikuti setiap arah. Mereka jauh dari kekeliruan dan kesesatan. Jadi mereka yang bersabar akan mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat, dan mereka itu orang-orang yang al-muhtadun. Mereka akan senantiasa memiliki bimbingan dalam kehidupan mereka. Mereka nggak akan keliru, nggak akan tersesat dalam kehidupan ini. Karena mereka adalah orang-orang al-muhtadun. Orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka mendapatkan petunjuk tersebut? Dari kesabaran mereka, dari keikhlasan mereka Bunda ya. Menerima, menjalankan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda sekalian yang dimuliakan Allah, kita sampai di ayat 157 surat Al-Baqarah. Dari 154. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Bunda bisa ingat tadi kalimat istirja itu ada di Al-Baqarah ayat 156. Kemudian juga ini ayat-ayat tentang kesabaran, tentang ujian dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ustadz Heri. Baik, terima kasih Ustadz Ajam, Bunda-Bunda yang dimuliakan Allah. Selesai kita untuk Al-Baqarah ya sampai 154 ada Ustadz ya. Ya. 57. Kita mungkin di pagi hari ini saya cukup dulu ya. Mungkin nanti kalau pertanyaan di pertemuan berikutnya gimana Ustadz ya. Baik, mudah-mudahan barangkali nanti ada pertanyaan dicatat saja. Insya Allah kita ahad ya, kita pelutan, kita fokuskan nanti untuk pertanyaan berkaitan dengan adat kita bahas pada pagi hari ini tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, di antaranya tadi ada beberapa kita rasa takut ya. Nah, jadi nanti silakan mudah-mudahan dicatat saja pertanyaannya. Nanti insya Allah kita hari besok ya mudah-mudahan. Nah, nanti kita bahas bersama-sama pertanyaannya. Begitu Ustaz, langsung saja ditutup dengan doa. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين.
حمدا شاكرا حمدا داعما حمدا يوافي ربنا لك الحمد ولك الشكر ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع منا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا Amin. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Terima kasih Ustaz Azam, jazakallahu khairan kasihan Zaza. Semoga apa yang kita lakukan akhir ini pada pagi hari ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kembali terima kasih ayah bunda yang menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ya kita semua ya diberikan kemudahan kita dalam menyerap ilmu ya. Salah satunya dari ilmu Al-Quran yang kita bahas pada pagi hari ini. Baik, mudah-mudahan kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Azam. Terima kasih Pak Ustaz Azam, Pak Ustaz Heri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Burita, Ini Bu Ainun. Ayo, Bu Hermawan. sehat Ibu. Terima kasih. Bu Nuno, terima kasih. Kasih juga Gerti, Bu Mariati, Saya Ustaz Lukman, terima kasih sudah hadir. Ustaz Lukman Hakim, terima kasih Bunda semuanya ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.